Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Di minggu ini, Patrick Kluivert dan tim akan bertolak ke Indonesia lagi. Dimana di kemarin mereka sempat melihat pemain-pemain diaspora yang ada di luar ya. Kemudian sempat juga katanya ada persiapan-persiapan untuk mendatangkan pemain naturalisasi yang baru. Dan minggu ini kabarnya mereka akan bertolak kembali ke Indonesia dan akan memantau langsung sepak bola yang ada di Indonesia, Liga Indonesia, kemudian pemain-pemain timnas yang mungkin berkarir di sekitar Indonesia yang ada di Indonesia. Karena Patrick Kluivert dan tim kan belum mengetahui ya kultur, cara main pemain-pemain Indonesia ini seperti apa, habit pemain Indonesia seperti apa. Dan gue yakin mereka akan terkejut ya. Gue sangat yakin sih. Gue bukan yakin lagi. Gue sangat yakin mereka akan terkejut. Karena kulturnya sangat berbeda. Habitnya sangat berbeda. Cara mereka menjadi atlet juga sangat berbeda. Level liganya juga jauh berbeda. Ibaratnya kalau mereka bandingkan dengan Belanda ya pasti lumayan jauh ya levelnya. Gitu. Dan gue harapkan 1,5 bulan ini dimanfaatkan betul oleh Kluivert dan tim untuk benar-benar mencari pemain-pemain yang bisa digunakan untuk timnas Indonesia. Dia benar-benar bisa dibilang menepati janjinya, di mana dia kan berjanji akan membawa pemain yang reguler di klub dan sedang bagus-bagusnya di klub. Jadi bukan pemain kepercayaan gitu. Semoga itu benar-benar dilakukan ya. Dan itu kan membutuhkan, kalau kita bicara Liga Indonesia berarti kan Liga Indonesia ini kan sangat luas ya. Ya kan, Indonesia ini kan sangat luas. Gue harapkan dengan waktu yang tersisa dia punya cukup waktu untuk melihat semuanya. Ditambah ini kan sebentar lagi akan ada Piala Asia U20 dan Indonesia U20 sudah melakukan 2 pertandingan uji coba dan juga TC sebelumnya. Menurut gua sih gini ya, mumpung masih ada waktu, gua rasa Indonesia U20 ini harus diintervensi oleh tim pelatih senior juga. Oleh Patrick Kluivert, oleh Alex Pastoor, Daniel Lanzat, mungkin oleh Vanguard yang yang baru juga dikabarkan bergabung ya, pelatih timnas U23. Jadi gue harapkan keempat pelatih ini juga turun tangan untuk membantu persiapan dari timnas U20 di Indonesia, karena masih ada waktu beberapa hari kan sebelum berangkat. Karena kondisi U20 menurut gue pribadi ya itu cukup mengkhawatirkan ya. Karena di TC pun mereka katanya tidak terlalu menjanjikan. Kemudian ketika beberapa dari mereka turun ke Piala AFF juga hasilnya tidak memuaskan. Dan sekarang uji coba pun hasilnya tidak memuaskan. Jadi tim ini memang masih kurang menjanjikan untuk dibawa ke Piala Asia U20. Ditambah di kualifikasi kemarin pun sebenarnya mereka tidak mendapatkan hambatan yang berarti di kualifikasinya. Lawan terbesarnya kan kalau nggak salah Yaman ya. Lawan terbesarnya, atau Yaman apa Suriah ya? Yaman ya. Yaman ya. Lawan terberatnya pun tidak mendapatkan lawan berat lah sepanjang perjalanannya. Gitu. Dan nanti di fase grup kan Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan, Iran. Ya. Di fase grupnya, dan ini kan 2 tim yang besar, langganan juara gitu ya. Apalagi Uzbekistan yang lagi gila-gilanya, tim nasionalnya tuh lagi gila-gilanya di semua umur ya, di seniornya, di U23-nya, di U20-nya, di U17-nya lagi gila semua, lagi di peak-peaknya banget Uzbekistan ini. Jadi gue jujur agak sangat meragukan. Makanya kedatangan Patrick Kluivert dan tim gue harapkan bisa juga membantu timnas U20. Itu gue harapkan ya. Mungkin kalau kita bicara pemain-pemain potensial yang bisa dilirik oleh Kluivert, mungkin nama yang paling atas itu adalah kembalinya Mark Klok ya. Kembalinya Mark Klok di luar dari isu dia kemarin dengan Sintayong.
Ini kan sudah diklarifikasi oleh dua belah pihak ya, oleh pihak Sintayong sudah diklarifikasi, dari pihak Mark Klok sudah diklarifikasi gitu ya. Gua rasa Mark Klok bisa dipanggil lagi, terlebih lagi pelatihnya kan sekarang Belanda yang mengerti cara main Mark Klok. Mark Klok kan memang basicnya basic Belanda banget. Cara dia presence dia di lapangan dan segala macamnya itu kan presence-nya gaya Belanda banget gitu. Dan ibaratnya Mark Klok pun masih punya kualitas di usianya sekarang yang udah 31 tahun atau 32 tahun ya Mark Klok dulu Pak. Intinya udah 30 plus lah Mark Klok ini. Jadi gue rasa untuk sub ya, karena kan di eranya Sintayong Mark Klok itu setelah Piala Asia itu kan sudah tidak digunakan lagi ya kan. Gue harap Mark Klok ini seenggaknya bisa menjadi sub untuk taruhlah untuk Jenner kalau lagi capek, apalagi sekarang Nathan Joaon sedang terpuruk di Swansea. Dia tidak pernah bermain di Swansea akhir-akhir ini. Jadi gue rasa Mark Klok bisa sebagai pengganti Nathan Joaon di lini tengah untuk menjadi pelapisnya Tom Haye dan Ivar Jenner di lini tengah. Juga mungkin nanti kalau Jairo datang pelapisnya Jairo. Nah, Mark Klok masih punya kualitas gitu ya. Nama kedua pastinya Egy Maulana Fikri yang sekarang sedang on fire-nya di Dewa. Dia sedang banyak mencetak gol, kemudian dia juga banyak memberikan assist juga untuk Dewa. Dan gini ya, ada perubahan cara main Egy yang gue lihat sepanjang season ini di Liga 1, yaitu Egy mainnya jauh lebih simpel, jauh lebih dewasa. Dia mainnya sekarang sering one to touch, dia nggak pernah lagi melakukan yang namanya kelok-kelok 9 itu yang jadi ciri khasnya. Sudah jarang sekali ya gitu. Dia bermainnya sekarang lebih efektif, lebih efisien, one touch, goal, one touch, passing. Di Liga 1 dia bermainnya sekarang seperti itu. Dan ini sebenarnya untuk gue lumayan melegakan ya. Kenapa? Karena I'm so sorry, pemain Indonesia itu kebanyakan sayapnya terutama ya, kebanyakan mengandalkan lari tapi tidak dengan efisiensi bermain, tidak dengan visi. Kebanyakan seperti itu. Dan cara main Egy yang berubah seperti ini untuk gue sangat melegakan. Kenapa? Karena dia bisa sangat berguna untuk tim gitu. Dia bisa sangat berguna untuk tim dengan cara main dia yang sekarang. Dia mungkin sudah tidak terlalu memperlihatkan kualitasnya sebagai Egy yang kita kenal, Egy Kelok. Tapi dia sekarang lahir dengan Egy yang baru. Ini lumayan melegakan untuk gue. Kenapa? Karena dia di sayap kanan itu kita tidak punya pemain. Siapa pure sayap kanan yang kita punya? Tidak ada. Witan itu nomor 10, Marcelino nomor 10, Ragnar Oratmangun nomor 10, Rafael Strike sayap kiri. Jadi tidak ada. Malik Rizaldi nomor 10 juga. Jadi nggak ada pemain pure sayap kanan, cuma Egy doang. Makanya gue berharap Emiliano Jonatas datang kan. Cuma Egy yang tersisa. Jadi Egy bisa dipertimbangkan dengan cara mainnya yang sekarang. Gue berharap dia sekarang bisa survive di level Asia ya. Dan gue harap dia mendapat klub yang lebih bagus di luar negeri juga dengan cara main yang baru ini. Kemudian nama yang ketiga pastinya adalah Rizky Ridho ya. Rizky Ridho sangat konsisten di Persija. Dia sekarang membawa Persija ke papan atas Liga 1 as a captain ya. Kita gak usah pungkiri kualitas Rizky Ridho sudah berbeda lah, udah another level dari pemain Indonesia yang lain gitu. Oke, Rizky Ridho, kemudian Malik Rizaldi ya. Udah sih cuma 4 itu aja mungkin yang sekarang sedang bersinar-bersinarnya. Kalau gue bicara Witan ini lagi goyang di Persija menurut gue. Kemudian Ricky Kambuaya di Dewa juga lagi lumayan goyang. Edo juga, Asnawi juga di Port di Thailand juga. Arhan mungkin ya yang sekarang sedang lumayan meningkat. Dia kan main terus ya sekarang di klub barunya di Thailand. Kemudian siapa lagi? Udah sih. Mungkin cuman segitu aja ya.
pemain-pemain potensial yang bisa diperhatikan oleh Kluivert. Kalau kita bicara sisanya, tidak ada pemain yang menonjol ya di Liga 1 selain mereka. Siapa lagi ya? Nggak ada. Top scorer aja masih dikuasai oleh asing. Jadi ke gelandang nggak ada, back Rizky Ridho udah sih ya. Kiper juga Nadeo banyak blunder. Hernando baru sembuh. Kemudian ya nggak ada lagi sih. Jadi gitu aja. Jadi itu aja sih inti dari video ini, bahwa gue berharap Patrick Kluivert bisa mengintervensi timnas U20. Patrick Kluivert dan tim ya, bukan Kluivert doang. Bisa mengintervensi tim 20 dan ya supaya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pemain di Liga 1. Gitu sih. Gitu aja. Bye.